Shalom guys, bertemu lagi dengan saya, Pastor Fani Payendong. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan di dalam khotbah Youth singkat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam masa muda kami boleh kembali diizinkan belajar firman Tuhan, sehingga kami mengerti dan kami bisa menjalani masa muda kami seperti yang Engkau inginkan. Sehingga kami boleh maksimal menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan judul atau tema buat kita adalah My Identity. My Identity atau identitas saya. Kalau kita belajar tentang identitas atau gambar diri, maka kita harus kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Teman-teman boleh melihat gambar yang ada di depan, ya. Kalau teman-teman melihat logo daripada gambar Ferrari, apakah yang ada di dalam pikiran teman-teman? Coba pikirkan sebentar. Logo Ferrari ini, apakah yang ada dalam pikiran teman-teman? Oke. Beberapa saya juga pernah bertanya kepada teman-teman youth yang lain, bahwa ternyata mereka berkata bahwa logo Ferrari ini mengingatkan kepada mereka bahwa mobil mewah, mobil sport, ya, identik dengan kecepatan yang tinggi, ya. Jadi mayoritas berkata bahwa ini mobil sport kok, ini mobil mewah, kecepatannya tinggi. Nah, tapi kalau dengan logo gambar ini, ya, Mercedes-Benz, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Coba sebentar pikirkan, lihat gambar ini. Ya, beberapa juga pernah saya bertanya, maka yang mereka pikirkan adalah mobil berkelas, mobil prestis, ya, kebanggaan pribadi. Bahkan dikatakan bahwa mobil ini menunjukkan siapa dia yang menggunakannya. Jadi kelasnya tinggi. Nah, beda dengan mobil Ferrari tadi. Nah, itu yang saya katakan bahwa identitas, gambar diri, ya, sekali lagi gambar diri atau identitas kita, seringkali kita mengacu kepada apa kata dunia ini, apa kata orang. Bukan apa kata Tuhan. Bukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yang ada di dalam pikiran kita. Nah, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini diciptakan tentunya memiliki tujuan. Segala sesuatu di dalam dunia ini diciptakan dengan memiliki tujuan. Handphone yang saya gunakan itu diciptakan bertujuan untuk sebagai alat komunikasi. Kalau handphone saya gunakan, lalu saya ingin memaku dinding dengan paku gitu ya. Saya cari palu, ternyata tidak ada, lalu saya menggunakan handphone. Bisa, tapi nggak maksimal. Justru akan merusak handphone tersebut. Tapi kalau saya menggunakan palu, maka itu lebih tepat tujuannya untuk digunakan daripada handphone. Setuju? Jadi ternyata jika kita menggunakan sesuatu dengan tujuannya, maka itu akan lebih maksimal, lebih powerful. Demikian dengan hidup kita, kalau kita mengerti tujuan Allah dalam hidup kita, maka kita akan powerful, maksimal di dalam dunia ini. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan tujuan yang digunakan, maka terjadi yang namanya abuse. Ya, abuse. Abuse ini berasal dari dua kata, abnormal dan use. Ya, abnormal dan use, yang artinya digunakan tidak pada mestinya. Itu abuse. Ya. Hidup kita, jika kita tidak menggunakan sesuai dengan tujuan Tuhan, maka kita abuse. Artinya apa? Kita tidak menggunakan hidup kita sesuai dengan semestinya, sesuai dengan kemauannya Tuhan. Nah, Sang Penciptalah yang paling mengetahui keberadaan produk atau barang itu dibuat. Sekali lagi, handphone yang saya gunakan
sang pencipta atau produk tersebut dipahami, dimengerti oleh pabrikan, ya, oleh pabrikan daripada saya sendiri. Nah, hidup kita juga paling mengerti dan paling tahu tujuan yang tepat adalah Tuhan. Nah, karena itu pentingnya kita memandang tujuan hidup kita bukan dari sisi kita sebagai seorang anak muda, sebagai seorang manusia. Karena ternyata persepsi kita dengan tujuan Allah itu berbeda. Nah, ini perlu dikembalikan kepada tujuan ilahi. Sama kalau handphone saya ini akhirnya error, biasanya pada umumnya kita akan kembali settingan ke pabrikan. Ya, di restart lagi. Dibuat seperti sesuatu yang baru kepada format pabrikan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, teman-teman yang Tuhan kasihi, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow, lihat baik-baik. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 dikatakan berfirmanlah Allah. Ide untuk menciptakan kita, saya dan teman-teman, idenya itu datangnya dari Allah. Di mana dia? Ada di surga, tempat yang sangat mulia. Disitulah Allah merencanakan menciptakan kita sebagai manusia. Dan yang luar biasanya lagi, Allah menciptakan patronnya, Allah menciptakan sesuai dengan gambar dirinya. Gambar dan rupa Allah. Wow. Gambar dan rupa Allah. Yang pertama kita belajar di sini bahwa mengenal identitas diri kita, pertama kita mengenal identitas diri kita, mengenal identitas sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan dalam hidup kita. Allah menciptakan manusia itu imago Dei, segambar dan serupa dengan Dia. Allah menciptakannya manusia laki-laki dan manusia perempuan dengan segala keunikannya. Sekali lagi dengar baik-baik, Allah hanya menciptakan dua, laki dan perempuan. Nggak ada yang setengah-setengah. Lihat ya, tidak ada yang setengah-setengah. Engkau laki-laki atau enggak engkau perempuan. Dunia ini mencoba untuk, lihat ya, memutar balik atau menyelewengkan. Udah baik laki-laki, mau jadi perempuan. Udah jadi perempuan, pengen jadi laki-laki. Ayo, hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, identitas dirimu adalah kalau engkau laki, jadi laki-laki. Kalau engkau perempuan, jadi perempuan. Amin. Nah, karena itu Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Nah, teman-teman, gambar atau identitas diri kita adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya. Who he is. Siapa dirinya. Dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut. Itu yang disebut dengan self-esteem. Ya. Nah, gambar diri atau identitas diri kita itu ada dua tujuannya. Ya, gambar diri atau identitas diri kita memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk masa sekarang. Present. Who I am now. Siapa diriku sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya akan datang. Future. Who I will be. Bicara identitas, bicara gambar diri, kita sudah berbicara tentang kehidupan kita masa sekarang dan kehidupan yang akan datang. Karena apa yang kita tentukan sekarang akan menentukan masa yang akan datang. Identitas diri dengan lensa apa kita memandang diri kita. Bicara identitas diri dengan lensa apa, dengan cermin seperti apa kita memandang diri kita. Apa yang kamu dapat lihat tentang dirimu sendiri saat ini? Apa yang
Apakah kamu bisa melihat tujuan Tuhan menciptakan dirimu? Teman-teman pasti pernah bercermin. Berapa kali engkau bercermin dalam sehari? Biasanya ketika kita bercermin pada waktu pagi hari setelah kita mandi atau setelah bangun tidur. Kita akan bercermin. Waktu engkau lihat cermin, waktu engkau lihat kaca, engkau lihat lensa, siapa yang sedang engkau lihat di depanmu? Apakah engkau melihat, ya saya hitam kok. Saya nggak punya rambut, alis saya tipis, hidung saya pesek, gigi saya nggak rata. Waktu engkau pandang dirimu, siapa yang engkau lihat? Dengan segala keterbatasanmu, dengan segala kekuranganmu, masihkah engkau bisa melihat lensanya Tuhan? Kacamatanya Tuhan, cara pandang Tuhan memandang dirimu. Kalau engkau memandangnya dari sisi negatif, maka tidak heran. No wonder hidupmu tidak pernah move on. Tapi kalau engkau bangkit dan berdiri, lalu engkau memandang lensa cermin di depanmu, lalu engkau berkata, aku berharga di mata Tuhan. Kejadianku dahsyat. Aku dipelihara oleh Tuhan. Lebih berharga daripada burung pipit. Lebih berharga dari bunga-bunga di bakung. Bisakah engkau berkata dan memandang cermin seperti itu? Saya berdoa supaya teman-teman sadar, tahu persis bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Pandang cermin, lihat ada potensi diri, lihat ada gambar dan rupa Allah dalam dirimu, lihat ada talenta yang Tuhan berikan, ada karunia-karunia roh yang ada dalam dirimu. Pandang di lensa tersebut, lihat dan berkata, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Ini yang pertama, ya, bicara tentang identitas diri, bicara tentang siapa diri kita. Ya, siapa diri kita. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang kedua, Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sekali lagi, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Yang kedua, bicara tentang my identity, bukan hanya bicara tentang identitas diri kita di hadapan Tuhan, tapi bicara yang kedua tentang harga diri. Ketika engkau mendapatkan dan menerima identitas diri yang benar di hadapan Tuhan, maka engkau mempunyai value, engkau mempunyai harga diri. Dan harga dirimu itu benar. Harga atau nilai ditentukan dari proses dan bahan yang digunakan untuk menjadikan sebuah produk itu bernilai tinggi. Sekali lagi ya, harga atau nilai ditentukan dari proses dan bahan yang digunakan untuk menjadikan sebuah produk itu bernilai sangat tinggi. Makanya kalau barang-barang handmade, buatan tangan sendiri itu akan jauh lebih bernilai, lebih mahal daripada barang-barang yang dibuat oleh mesin. Dan guys, engkau dan saya bukan dibuat oleh pabrik. Engkau dan saya dibuat oleh tangan Allah. Artinya kita handmade from the God. Amin. Buatan tangannya dari Tuhan sendiri. Kita bernilai sangat tinggi, bahkan kita unik. Setiap kita unik, sekalipun kau mungkin lahir dengan 2 kembar atau 3 kembar, ya, tapi engkau unik setiap pribadinya, diciptakan oleh Allah. Nah, harga diri atau nilai diri kita akan menentukan siapa yang akan mendekat kepada kita dan yang akan menjauh daripada kita. Sekali lagi, harga diri atau nilai diri Anda akan menentukan siapa yang akan mendekat kepada dirimu dan akan menjauh dari dirimu. Teman-teman pernah pergi ke mall dan lihat barang-barang, ya, ketika engkau datang ke sebuah toko, biasanya ada diskon 75% sampai dengan 90%. Itu barang-barang biasanya umumnya baju yang diskon seperti itu ditaruh dalam satu tempat yang besar atau keranjang, lalu kita bisa memilih, kita ambil, lalu kita coba, lalu setelah itu taruh lagi di
ranjang tersebut, tempat yang besar itu, ya posisinya berantakan. Ya, posisinya berantakan. Kenapa? Karena diskon barang tersebut dan sangat murah nilainya. Tapi coba lihat, kalau ada barang-barang yang ada di sebuah etalase kaca atau harus disegel sedemikian rupa, kalau kita pengen melihat barang tersebut, kita harus panggil pelayannya, ya SPG-nya. Saya mau lihat barang tersebut, contoh sepatu, ya dalam etalase tersebut. Lalu ketika kita melihat, maka yang pertama kita lihat adalah price-nya. Harganya. Oh, pantes. Harganya begitu mahal. Makanya ditaruh di sebuah tempat yang khusus. Dijaga. Tidak digabungkan dengan barang-barang yang diskon tadi saya katakan 75 sampai dengan 90%. Dalam satu tempat, orang seenaknya bisa ngambil, coba lalu taruh lagi berantakan. Tapi barang-barang yang memiliki nilai yang sangat tinggi itu ada di tempat yang tersendiri, tempat yang dikhususkan. Nah, karena itu hidupku dan hidupmu itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Jangan taruh hidup kita di sebuah tempat komunitas yang menjatuhkan harga diri Anda. Jangan sampai hanya karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, lalu kita membiarkannya berlama-lama dan kita tidak mau bangkit bahwa engkau sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Bukan barang murahan, engkau bukan manusia biasa. Engkau biji matanya Allah, engkau berharga di mata Tuhan. Teman-teman, saya berdoa hari-hari ini, engkau bukan saja menemukan identitas diri yang benar di hadapan Tuhan, namun engkau memiliki nilai, harga diri yang tinggi, yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau sedang menjalin hubungan satu dengan yang lain, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, jaga hubunganmu, jaga kekudusan. Jangan sampai nilai kekudusan itu luntur, sirna, hanya gara-gara kenikmatan 1, 2, 3 menit. Hubunganmu harus dijaga di hadapan Tuhan. Engkau punya nilai yang sangat tinggi. Jangan biarpun satu orang pun yang membuat nilaimu itu turun, rendah. Ayo, engkau berharga, engkau punya nilai yang sangat tinggi. Karena engkau ditebus dengan darah yang sangat mahal. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai dengan 33 ada sebuah cerita. Bilangan 13 ayat 30 sampai dengan 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak akan dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, lihat ya, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah sesuatu negeri yang memakan penduduknya, yang suka makan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat ya, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Teman-teman ingat yang pertama. Identitas diri kita yang kita yakini, yang kita mau pegang adalah identitas diri dari Tuhan. Dan yang kedua, ada harga atau nilai diri yang sangat tinggi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Namun yang ketiga, ketika engkau punya identitas diri yang benar, engkau punya harga diri, engkau punya nilai hidup yang benar, maka engkau akan menghasilkan perilaku-perilaku yang benar. Ya, perilaku-perilaku yang benar. Ada 12 orang pengintai diperintahkan oleh Musa untuk mengamat-amati, mengintai, mengintip keadaan kota Kanaan. 12 orang ini melihat hal yang sama loh. Lihat ya, melihat hal yang sama.
melihat alam yang sama, melihat kekayaan kota Kanaan yang sama. Namun ternyata waktu mereka balik, mereka punya cara pandang yang berbeda. Dua orang, Yosua dan Kaleb, punya cara pandang seperti cara pandang Tuhan. Hendak memberikan berkat kepada umatnya. Tapi 10 orang mereka bawa kabar busuk dikatakan. Ya, kabar busuk. Kenapa mereka bisa bawa kabar busuk? Karena mereka ternyata tidak memiliki identitas yang benar. Mereka tidak punya harga diri yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang terakhir kita lihat, mereka katakan mereka seperti belalang. Hei, lihat, seperti belalang. Pantesan mereka melihat orang-orang itu seperti raksasa. Kenapa mereka menganggap diri mereka belalang? Ketika engkau menjadi seekor belalang, maka anak bayi pun engkau akan sebut itu raksasa. Setuju ya? Walaupun anak itu masih kecil, karena engkau jadi belalang, maka engkau akan melihat itu sebagai seorang raksasa. 10 orang ini tidak punya identitas diri yang benar, tidak memiliki harga diri yang benar, nilai hidup yang benar. Kenapa? Karena mereka menaruh keyakinannya apa kata manusia, bukan apa kata Tuhan. Kau sebagai orang muda, apapun tantanganmu saat ini, kalau engkau sudah dipulihkan gambar dirimu, maka engkau akan memandang itu bukan sebagai raksasa. Ya, Daud waktu melihat Goliat, kata mereka, kata orang-orang sejaman itu raksasa. Tapi Daud waktu menghadapi Goliat, dia bilang apa? Aku datang bukan dengan menggunakan tongkat dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan, Allah barisan Israel yang kau hina itu. Sebagai orang muda, kenali Allahmu. Sebagai orang muda, temukan potensi dirimu. Sebagai orang muda, harga dirimu, nilaimu di hadapan Tuhan itu sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Jangan jadi orang muda murahan. Jangan jadi anak muda yang gampangan. Tapi jadilah anak muda yang sungguh-sungguh seperti Yosua dan Kaleb. Punya perilaku yang benar, karena identitasmu benar, karena harga dirimu benar di hadapan Tuhan. Ayat terakhir, dalam Mazmur 139, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian. Aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Lihat ya, aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Lihat nih, pemazmur katakan aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku, sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Pemazmur sampaikan bahwa aku luar biasa. Kenapa aku luar biasa? Karena dia tahu siapa yang menjadikan dirinya, siapa yang membentuk dirinya, yaitu Allah. Ayo teman-teman muda, di akhir firman Tuhan hari ini saya mengajak engkau luar biasa di mata Tuhan. Amin. Engkau dahsyat di mata Tuhan. Bukan karena apa yang kau punya sekarang, tapi siapa yang tinggal dalam dirimu, engkau dijadikan luar biasa. Engkau berharga bukan karena engkau sudah berbuat sesuatu yang baik buat sesamamu, buat orang tuamu, atau buat Tuhan. Tapi engkau memang sudah diciptakan menjadi luar biasa. Dijadikan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Yuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar, Tuhan latih kami supaya kami menjadi anak-anak muda yang tidak gampangan, anak-anak muda yang tidak mau menukar harga yang begitu tinggi yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tebus kami dengan darah yang sangat mahal. Kami berharga Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering minder, kami sering patah semangat, kami mungkin jatuh bangun dalam dosa. Ampuni kami mau bangkit karena kami berharga di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you guys. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Amin.